semuanya, selamat datang di vlog kami. Jadi, pada kesempatan kali ini, kami akan mengajak kalian untuk mengunjungi Indonesia International Book Fair yang diselenggarakan pada tahun 2024 yang berlokasikan di Jakarta Convention Center. Nah, jadi pada acara kali ini, kita bisa melihat bagaimana dunia literasi berkembang berkat adanya teknologi digital. IIBF atau Indonesia International Book Fair adalah pameran buku internasional terbesar di Indonesia yang pertama kali diselenggarakan pada tahun 1980. Acara ini diadakan setiap tahun oleh Ikatan Penerbit Indonesia atau IKAPI dan menjadi pusat bagi industri penerbitan serta pelaku kreatif dari berbagai sektor. Pada tahun 2024, IBF berlangsung dari 25 hingga 29 September di Jakarta Convention Center atau GCC dengan tema Celebrate Reading and Beyond. Tema ini bertujuan untuk merayakan kegembiraan pembaca serta mempromosikan akses buku yang lebih luas. IBF tidak hanya menjadi ajang jual beli buku, tetapi juga menghubungkan penerbit, penulis, komikus, sineas, serta industri kreatif lainnya. Selain itu, ada berbagai kegiatan seperti diskusi, peluncuran buku, dan temu penulis. Salah satu program pentingnya adalah Indonesia Rights Fair yang memfasilitasi transaksi hak cipta antara penerbit lokal dan internasional. Tiket masuknya pun gratis. Anda hanya perlu registrasi kehadiran pada link yang tertera di poster atau di bio IG-nya langsung. Dengan begitu, Anda mungkin saja mendapatkan kesempatan untuk memenangkan hadiah door prize dari IBF-nya langsung. Acara ini menggabungkan penerbit konvensional dengan inovasi terbaru seperti e-book dan audiobook. Mari kita lihat bagaimana teknologi mempengaruhi literasi. Di sini, kita bisa melihat banyak penerbit buku, mulai dari yang konvensional hingga yang sudah mengadopsi teknologi digital. Misalnya, ada booth yang menawarkan layanan e-book dan audiobook, yang kini sangat populer di kalangan milenial. Kami sekarang berada di salah satu booth penerbit digital. Di sini, teknologi memainkan peran yang cukup besar untuk memperluas akses secara digital. Mari kita bertanya kepada salah satu penerbit digital untuk mengetahuinya lebih lanjut. Oke, bersama kami dengan Ibu Evi. Nah, menurut Ibu Evi sendiri, bagaimana peran teknologi digital membantu penerbitan buku dan akses literasi di Indonesia? Peran teknologi digital untuk penerbitan buku itu pertama dia lebih mudah ya. Teknologi digital memudahkan karena kan biasanya kalau buku kita cetak kan itu ada biayanya. Kalau dengan teknologi digital dia biayanya lebih murah karena kan cuma didigitalkan saja, hanya soft copy-nya saja gitu ya. Untuk pemasarannya dia juga lebih mudah karena hanya by internet aja, by aplikasi. Pokoknya kalau yang untuk penerbitan melalui teknologi digital itu pembiayaan pembuatan buku penerbitannya bisa lebih murah gitu. Nah, untuk yang literasi dia juga untuk karena dia digital pembuatannya itu jumlahnya bisa lebih banyak ketimbang buku karena ada kos. Jadi bukunya penyebarannya bisa lebih ke seluruh Indonesia karena berdasarkan internet digital. Jadi semuanya itu bisa membaca buku itu gitu. Jadi seperti audiobook, e-book semuanya karena digital bisa ke semua. Jadi bisa diakses. Bisa diakses semuanya. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, dengan akses yang lebih luas, apakah Anda bisa melihat ada peningkatan minat pembaca di kalangan masyarakat muda, terutama anak muda? Kalau untuk minat baca anak muda, dia kalau sekarang saya lihat kebanyakan pada saat mereka
di masa sekolah atau kuliah gitu. Tapi kalau di setelahnya itu jarang membaca buku karena kebanyakan dia mencari referensi untuk pelajaran, tugas seperti itu. Kecuali dari awal dari kecil mereka sering membaca buku dan nanti akan gedenya juga baca buku terus gitu. Karena baca buku itu harus dibina dari kecil untuk dibiasakan seperti itu. Iya betul sekali Bu. Iya. Mungkin sekian aja pertanyaannya Bu. Terima kasih banyak. Sekarang saya bersama dengan Kak Juan selaku pengunjung di pameran ini. Nah, izin menanyakan beberapa pertanyaan Kak. Oke, untuk pertanyaan pertama, apakah Anda merasa teknologi telah mempermudah Anda dalam menemukan buku atau literatur yang relevan? Ya, karena kalau aku sendiri biasanya kalau ada pameran kayak gini ya, aku itu cari dapat bukunya terus aku cari online juga biar aku tahu ini tuh buku ISBN-nya berapa, terus kayak isinya tuh dia kayak edisinya mass paperback atau dia hardcover kayak gitu-gitu sih. Aku ngerasa kayak gitu sih. Untuk pertanyaan kedua, menurut Anda, apakah platform digital seperti media sosial atau marketplace buku membantu Anda untuk mencari dan membaca buku? Iya, karena aku bisa dapat referensi-referensi buku baru, kayak buku-bukunya Liu Cixin. Aku baru tahu kalau Pribadi Problems itu ada translasi bahasa Indonesianya yang bagus banget dari penerbit KPG. Itu sih. Oke. Untuk pertanyaan terakhir nih Kak, bagaimana peran teknologi mempengaruhi kebiasaan membaca Anda? Apa ya? Aku nggak terlalu apa ya, kayak teknologi digital misalnya kayak apa namanya e-readernya Amazon tuh aku ngerasa masih belum bisa integrasi ke baca kayak gitu. Cuman kalau ngomongin teknologi membantu, cukup membantu sih buat nyari katalog, buat nyari buku-buku baru. Tapi kalau misalnya membantu untuk baca biasa, aku masih senang baca buku eksemplar aslinya gitu sih. Lebih nyaman buku fisik yang ada. Yes, benar banget. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih juga. Dengan teknologi digital, kita juga bisa membaca buku melalui perangkat pintar yang kita miliki. Dengan audiobook dan e-book, kita bisa membaca ribuan buku melalui smartphone pintar yang kita miliki juga. Tentunya, ini akan sangat membantu bagi orang-orang yang memiliki mobilitas tinggi. Itulah liputan kami dari Indonesia International Book Fair 2024. Dengan literasi yang didukung oleh teknologi saat ini, pencarian pengetahuan menjadi lebih mudah dan tanpa batas. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.